Dulu, karena untuk Ustadz kita ini menjabarkan terkait topik bahasan kita yaitu jalan terang dari matahari dan bulan beridul adha. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, dan dengan rahmat Allah, materi penyampaian ini bisa juga ditonton langsung sebagaimana diantarkan tadi oleh host kita, presenter RRI Padang. Terlebih dahulu dengan penuh syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan berharap rahmatnya bisa kita memahami masuknya Idul Adha ya. Hari raya Idul Adha kapan dimulai? Tentu berawal dari penentuan tanggal 1 Zulhijjah. Sekarang itu sedang ramai diskusi mengapa terjadi perbedaan dalam menetapkan 1 Zulhijjah 1445. Dengan sendirinya ya berbedalah antara Arab Saudi dengan Indonesia secara resmi Idul Adha. Kalau Arab Saudi itu hari Ahad tanggal 16 Juni, sedangkan Indonesia hari Senin tanggal 17 Juni. Nah, di sini dasarnya sama ya, sama itu mempedomani matahari dan bulan. Maka disebut karena matahari ini dia bersinar, bulan bercahaya, maka satu sama lain saling menerangi, menjelaskan, dan bisa dikaji sehingga tampaklah jalan terang ya. Jadi tidak ada bingung. Yang bingung tentu tidak mencermati, bingung dalam arti positif, lalu ingin bertanya, belajar, menyimak, menganalisa, itu akan menambah semangat. Mengapa ya kok berbeda? Lalu dipahami secara objektif, maka terjadilah pencerahan. Ini suatu poin. Nah, bagaimana kita memahami, menjadikan matahari dan bulan itu sebagai jalan terang? Karena Allah sediakan media matahari dan bulan ini untuk dipedomani tentang jadwal ibadah untuk bersatu. Misalnya dengan posisi matahari kita disatukan jadwal salat per daerah ya. Misalnya di Indonesia bagian barat, waktu salat Kota Padang dengan Air Bangis berbeda walaupun sama-sama Indonesia bagian barat. Air Bangis itu tambah 4 menit lagi jika dibanding dengan Padang. Begitu juga dengan Jakarta, sama-sama wilayah Indonesia bagian barat, antara Padang itu bedanya lebih 20 menit jadwal salat. Tapi itu masing-masing daerah disatukan jadwal salat, maka bermunculah jadwal salat per provinsi dan seterusnya, ada yang lebih detail lagi per kabupaten. Kita juga disatukan oleh bulan, kapan berpuasa, kapan berhari raya, sesungguhnya juga dengan beridul adha disatukan pula kita, bukan dipecah ya. Nah, sekarang mari kita simak bagaimana Allah mencerahkan kita dengan berpedoman kepada matahari dan bulan. Misalnya surat Yunus ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab.
Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menetapkan perhitungan waktu dari tahun ke tahun. Jadi bisa dibuat kalender, baik kalender Masehi maupun kalender Hijriah dengan penanggalannya yang tepat. Terus bahwa perhitungan matahari dan bulan itu adalah tetap sangat teliti, tidak ada keliru, itu sampai kepada hari, jam, menit, dan detiknya. Misalnya diisyaratkan dalam surat Ar-Rahman ayat 5. Juga bicara matahari dan bulan pada ayat yang sangat pendek. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Nah, pendengar, doakan saya bisa menyampaikan ini karena kuncinya yang saya sampaikan ini ya, sehingga tampak jalan terang tuh. Mengapa Arab Saudi duluan tanggal 1 Zulhijjahnya? Mari kita surut. Kalau sekarang Titoya adalah hari Kamis. Nah, hari Kamis yang lalu adalah tanggal 29 Zulkaidah. Oke. Waktu matahari terbenam di Merauke untuk maghrib di sana, kan Indonesia paling timur kan Merauke, oke, atau Papua lah ya secara umum. Matahari terbenam, hilal di bawah ufuk, belum wujud, bulan baru belum wujud. 1 jam lagi masuk pula maghrib Indonesia bagian tengah, katakanlah Sulawesi dan sekitarnya ya, hilal juga di bawah ufuk. Terakhir Indonesia bagian barat masuk maghrib di Tanjung Karang, Palembang, Maluku, Padang, terakhir Aceh, Sabang ya. Begitu matahari terbenam, maghrib masuk, hilal juga belum wujud, masih di bawah ufuk. Nah, kalau hilal belum wujud atau belum tampak dalam perhitungan, ya jelas tidak akan tampak dalam ru'yah. Maka digenapkanlah bulan yang sedang berlangsung menjadi 30. Jadi Kamis yang lalu adalah malam ke-30 Zulkaidah. Hitungannya duluan malam, besoknya siang hari Jumat adalah tanggal 30 Zulkaidah, hari Jumat tanggal 7 Juni. Oke. Nah, kalau tanggal 30 hari Jumat, sudah tanggal 30 tidak ada lagi tanggal 31, mutlaklah tanggal 1 Zulhijjah itu hari Sabtu untuk Indonesia. Hari Sabtu tanggal 8 Juni. Nah, kita kembali ke hari Kamis tanggal 6 Juni. Begitu maghrib di Aceh, ya katakanlah kita juga di Padang, hilal di bawah ufuk, lalu bulan digenapkan menjadi 30, malam ke-30, besoknya adalah hari ke-30. Nah, waktu maghrib hari Kamis malam itu, 4 jam lagi masuk pula maghrib di Arab Saudi. Begitu masuk maghrib di Arab Saudi, ternyata hilal sudah di atas ufuk, sudah positif di atas ufuk, disebut hilal sudah wujud. Maka duluanlah tanggal 1-nya Arab Saudi. Jadi hari Kamis tanggal 6 Juni yang lalu, sepekan yang lalu, itu adalah malam pertama bagi Arab Saudi karena hilal sudah wujud. Tidak ada malam ke-30 bagi dia. Besoknya Jumat tanggal 7 tentu adalah hari pertama atau tanggal 1 Zulhijjah. Nah, jadi sini apa sebabnya Arab Saudi kok duluan tanggal 1 padahal Indonesia duluan 4 jam yang bagian barat. Nah, ini ya poinnya. Karena banyak pertanyaan di sini. Bahkan kalaupun ada orang sudah baca artikelnya, sudah tonton videonya, mungkin pikiran sudah didahului dengan ini. Kalau duluan Indonesia tentu duluan pula segala sesuatu yang berkaitan dengan waktu. Nah,
ternyata tidak. Jadi sebenarnya bisa di-review kejadian sekian tahun yang lalu, pernah Arab Saudi duluan berpuasa Ramadan, sementara di Indonesia belum. Tahu-tahu orang sudah tarawih dan puasa. Pernah juga Arab Saudi kita belum beridul fitri, masih puasa secara nasional di Indonesia. Tahu-tahu Arab Saudi sudah duluan beridul fitri. Nah, tapi juga akan terjadi ya sebentar lagi duluan Arab Saudi beridul adha. Lalu secara logikanya adalah kita bangsa Indonesia tidak bisa pula memaksakan dalam tanda petik ya harus sama pula tanggal 1 kita dengan Arab Saudi. Bayangkan dari Merauke sampai Padang sampai Aceh, maghrib setempat, hilal di bawah ufuk. Bahkan lebih dari itu, ijtima belum terjadi. Ijtima itu konjungsi, saya ingin katakan serah terima bulan lama dengan bulan baru belum terjadi. Tapi setelah ya Isa baru terjadi serah terima atau konjungsi awal bulan Zulhijjah. Nah, terus berjalan waktu, begitu maghrib masuk di Arab Saudi, ternyata hilal sudah di atas ufuk. Nah, ini yang menyebabkan duluan Arab Saudi itu tanggal 1. Nah, apabila kita pahami hitungan ini, perjalanan bulan dan matahari, inilah yang saya sebut jalan terang untuk mempedomani. Lalu kita bersemangat dengan Idul Adha, puasa Arafahnya, mungkin diskusinya akan panjang lagi. Tanggal 9 Zulhijjah bagi kita adalah hari Ahad, dan besoknya Idul Adha hari Senin tanggal 17 Juni. Ini pengantarnya dulu, dan keterangan lainnya bisa kita kembangkan dalam diskusi. Saya kembalikan pada Tito. Baik, terima kasih Ustaz penjelasan.